Welcome to Ten Speaker. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami Ten Speaker. Apa kabarnya? Kapanpun kalian nonton, di pagi, siang, atau sore, atau malam, pokoknya kapanpun kalian nonton. Jadi gue Kahfi, di sini gue akan menginterview salah satu orang dari KMF Kalacitra. Boleh Kak perkenalan diri dulu? Oke, halo semuanya. Gue Rizka dari anggota KMFK Citra. Di sini gue sebagai mahasiswa UIN juga semester 5 dari program studi pendidikan kimia. Nah, itu agak menarik kan, dari pendidikan kimia, tapi ada fotografinya. So kalau disangkut pautin sebenarnya agak susah, tapi makanya dari ini kan agak unik, mari kita tanya. Pertama nih, pertanyaan pertama. Sebenarnya awal mula terjun ke dunia fotografi itu gimana sih? Terus gimana juga tuh bisa kepikiran kok bisa masuk Kalacitra? Kalau foto tuh kayak pasti semua, kalau menurut gue ya, semua suka foto. Dari yang ya udah lu mau mendokumentasikan hal-hal kecil aja gitu. Oh, iya. Awal-awalnya. Terus kalau misalkan itu udah dari sekolah juga tuh suka kayak yang ya udah foto-foto hal-hal kecil. Terus lanjut ke kuliah, emang agak lain banget karena prodi gue. Iya bener, agak loncat terus, ya. Iya, Gitu. aku menjurus ke fotografi. Gue beberapa tuh gabung sama teman-teman gue yang emang di mana dia aktif juga di fotografi, tapi bukan di UIN ini, bukan anak UIN. Oke, berarti di kampus luar. Iya. Oh. Nah, terus kayak ngelihat dia seru nih fotografi gini-gini, ya udah kayak ya udah gue kayak coba kali ya ikutan fotografi. Terus baru gue cari-cari tuh kegiatan-kegiatan di UIN yang menjurus ke fotografi. Oke. Terus? Tapi itu keadaannya di mana gue udah memilih prodi kimia gue Prodi ini. kimia, oh. Jadi gue udah jadi mahasiswa pendidikan kimia nih. Oke, berarti timeline itu udah masuk dulu, baru kepikiran untuk fotografi. Iya, karena yang ngelihatnya kayaknya seru nih fotografi gitu. Nah, berhubung tuh pas gue cari-cari info, ada tuh kegiatan mahasiswa di UIN yang berhubungan sama fotografi. Pas gue cari tuh ada tuh KMF Kalacitra. Dia emang kayak suatu kegiatan mahasiswa yang isinya tuh fotografi semua, fotografer gitu. Nah, di situ juga dia baru buka pendaftarannya tuh pas semester genap. Terus karena waktu itu gue keadaan masih di semester 1, ya gue mikirnya, oh ya udahlah, masih bisa nih kalau misalkan nanti gue mau fokus di fotografi gitu. Coba-coba cari tahu gitulah. Ya udah, coba-coba cari tahu. Ikutan tuh pas mereka oprek. Itu udah masuk di semester genap. Gue keadaannya semester 2. Ya udah ikutan. Itu juga pas di akhir-akhir karena kayak mikir-mikir lagi, ini gue masuk gak ya dari prodi gue, terus kayak yang loncat banget gitu kan. Keadaan gitu juga karena yang gue sama prodi gue tuh kayak jenuh nih sama lingkup gue yang dimana belajarnya tuh kan sains-sains semua ya. Iya, kimia. Ya udah gue mau berkembang di luar gitu, tapi ini kayak bener-bener keluar banget. Tapi yang ya udah dicoba dulu aja. Ya udah coba dulu aja, daftar tuh di Kalacitra, ikutin proses pendidikannya kan. Itu daftar gua bulan Maret, terus ikutin pendidikannya. Ya udah kan kayak sama prodi gue juga agak bentrok banget ya. Terus nyesuaiin jadwal juga, terus kayak bener ngebagi waktunya. Kayak gue udah praktikum, terus ada juga kadang di Kalacitra tuh sering kumpul-kumpul kayak yang bahas-bahas foto, kasih foto. Jadi kayak kadang tuh ada yang bentrok, tapi ya udahlah, apa pinter-pinter bagi waktunya. Kira-kira dari waktu-waktu itu akhirnya berhasil tuh, misalnya? Ya, bisa jalan. Iya. Terus sampai akhirnya di Desember itu baru gue resmi dilantik jadi anggota Kalacitra. Dari September berarti ya? Dari Maret. Oh, dari Maret. Lama juga ya berarti? 6 bulan. Nah, itu di proses pendidikan itu maksudnya kan sebelumnya belum pernah ikut pelatihan fotografi dan belum kan yang formal. Berarti baru di Kalacitra doang. Iya. Nah, itu tuh kok maksudnya bisa masuk gitu loh. Jadi kayak yang kan belum ada dasarnya nih. Itu mentah banget kan pas masuk. Itu belajarnya agak double dong berarti. Banget. Sekali seleksi sekalian belajar waktu itu kan.
Makanya tuh kan selain dari proses pendidikan di sana juga kan gue dari Maret sampai Desember lumayan tuh. Terus juga yang kayak ini apa kan gue mikirnya kayak yaudah kalau namanya foto-foto Foto aja gitu ya. gitu. Kan dari pandangan orang-orang juga beda kan ya, kayak ini menurut gue nih begini udah bagus, tapi kayak kata yang lainnya Ini belum. enggak, harusnya lu kesini ambil dari sini. Ya udah kayak yang gitu. Terus akhirnya ya sering berjalannya waktu belajarin dari tekniknya dan lain-lainnya, terus ya udah gini. Oke. Tapi ada satu pertanyaan. Sebenarnya lebih pilih dunia kimia itu atau fotografi? Kalau misalkan bisa ngulang dari awal nih, apakah bakal milih jurusan fotografi atau tetap kimia? Mungkin kalau untuk saat ini ya karena gue ada di fase yang dimana di program studi gue yang pusing banget. Makanya lagi mau mendalami yang fotografi saat ini. Sekarang lagi suka-sukanya sama fotografi. Betul. Oke. Terus tadi kan udah gimana ceritanya masuk Kala Citra, terus latar belakang terjun fotografi. Bisa ceritain nggak sih foto favorit? Terus kayak kenapa sih itu bisa jadi foto favorit lo gitu? Di foto ini kenapa gue ngejadiin foto ini sebagai foto favorit gue, yang dimana keadaannya kan memang kayak yang gue tinggal di Jakarta, yang dimana orang tuh pasti terkesannya Jakarta kota-kota yang megah gitu, dengan isinya gedung-gedung metropolitan banget gitu ya. Ya udah gue suka aja ngelihatnya kayak yang keadaan malam gini, terus isinya banyak yang kayak lampu-lampu nyala gitu, kayak menurut gue wah aja. Enak buat lihatnya juga, terus kayak mencerminkan banget tuh kalau misalkan Jakarta yang isinya tuh kota-kota gedung-gedung tinggi. Tapi kalau misalkan karena kayaknya bisa terbagi dua tipe gitu, ada yang suka foto tentang perkotaan yang gedung-gedung tinggi, atau ada orang yang suka foto alam, pantai atau gunung atau apapun gitu. Lalu sebenarnya lebih suka yang mana? Kalau misalkan disuruh pilih untuk misalkan ada dua pilihan, ngambil foto ini atau ini, lu bakal lebih pilih, lebih have fun atau lebih enjoy ngambil foto yang mana? Kalau gue emang nggak tahu ya, kayak ngelihat yang gedung-gedung ini tuh emang wah aja buat ngeliatnya. Tapi kayak city light malam tuh kayak bagus banget sih emang di Jakarta tuh. Itu tuh kalau malam. Bener banget kan? Nah tuh pas lagi foto itu tuh pernah sih dapat momen-momen yang kayak entah seru atau entah jadi bad day gitu-gitu? Pernah nggak sih? Bisa diceritain nggak? Kalau momen serunya pasti banyak banget lah ya, kayak yang awalnya cuma lu kok misalkan yang lagi jalan atau biasa aja, terus ngelihat hal yang gimana, terus tiba-tiba ya udah kayak ini bagus nih kalau buat di foto atau gimana, padahal kayak lu nggak berniat untuk foto ya. Terus kayak yang menurut lu, kok bisa gini, kok bisa gitu. Terus itu yang mungkin yang bikin bikin seru. Kalau yang bednya gue pernah foto waktu pas motret kepulangan yang pemain timnas dari apa tuh ASEAN itu kalau nggak salah. Itu kan ada kayak iring-iringan gitu ya. Terus itu keadaan di Bundaran HI. Pokoknya kepulangan timnas tuh. Nah, itu kan lagi ramai tuh. Pasti ramai banget itu. Banget, parah. Ya udah ikutan terjun moto. Ikutan motret lah keadaan di sana. Karena kayak yang menarik aja gitu kalau misalkan dapat momennya itu, yang dimana tuh para timnas yang menang tuh pada naik di bus tingkat gitu lah pokoknya. Di parade gitu ya? Iya, ramai banget, parah. Ya udah ikutan motret. Nah, selagi motret itu kan gue fokus di kamera aja tuh. Fokus motret. Iya, pokoknya kayak gue harus dapet yang kayak gini, kayak ini gue maunya gini, harus gini. Itu menurut pandangan gue kan. Terus sampai gue lupa sama keadaan handphone gue naruh handphone di saku celana. Ya udah karena kasihkan motret tuh, tapi tuh kayak yang gue ngerasa ada yang ngambil, tapi gue nggak bisa ngomong.
kayak ini diambil nih, handphone gue diambil, gue nggak bisa ngomong, kayak udah gue diem aja, gue cuma yang handphone gue gitu. Tapi itu pas lagi diambil maksudnya emang lagi motor Gue lagi kayak gitu. megang kamera, Lagi megang kamera, bener-bener fokus di kamera, Bete. kayak yang gue mau fokus di sini, gue mau ambil ini. Ya udah gue Emang nggak tahu sih, kayak copet itu nggak tahu tangannya gimana deh kayak bisa nggak berasa gitu loh. setelah itu kayak udah berasa, terus gue cuma celingak-celinguk, udah kayak nggak tahu siapa yang ngambil atau gimana. Mungkin karena di situ kalau mau nuduh juga kayak terlalu rame. Banget, bener kadang dempet-dempetan, kayak lu mau geser-geser tuh susah. Kadang-kadang tuh kalau kayak gitu takutnya kalau misalnya kita nuduh orang malah jadi bikin chaos kan. Iya. Buat para copet buat para copet itu haram. Tolong. Ini korban, ini lagi jadi foto loh. Terus kayak berarti abis dari situ pulang gimana? Misalnya itu lagi ramean atau misalnya pastinya lagi sama teman-teman atau Gue sama sendiri? teman-teman gue, tapi kan di situ keadaannya pas ngambil momen itu tuh gue aja sendiri, Oh. gue aja sendiri, kayak yang pas udah ngerasa HP gue nggak ada, baru gue mundur ke belakang kayak nyariin teman-teman gue bilang handphone gue kok nggak ada gitu, gue ngerasa diambil tapi gue nggak tahu siapa. Terus ya udah kayak ya panik gitu lah, terus kayak gimana langsung kayak lacak-lacak. Nah. Awal-awal tuh masih ada di tempat itu, Oke. tapi pas udah jeda 30 menit kayaknya udah hilang. udah nggak bisa dilacak lagi. Waduh. Ya udah, Itu nangis gak tapi? Gitu. di tempat tuh enggak, Oh, di kayak tempat cuma gue bingung. Panik terus banget yang, gitu ya? Iya, Panik terus attack. udah ditanya emang kenapa, ya nggak tahu, ya udah nggak tahu aja. Jadi, emang kayak kalau misalkan pas lagi dicopetnya tuh cuman kayak panik nyariin gitu-gitu. Pas sampai rumah tuh kayak lemes banget gitu kan. Udah nggak, bener-bener udah tutup kamera, udah nggak ada gairah buat moto-moto pada sekitar lagi. Ya Nah, udah aja. tadi kan udah ceritain momen serunya, terus ada cerita momen sedihnya juga. Kalau misalkan dari cerita itu, ada nggak sih tips-tips buat orang-orang yang pengen terjun ke dunia fotografi? Buat orang-orang yang kayak kakaknya tuh yang dari anta beranta jurusan apa tiba-tiba masuk fotografi gitu. Ada nggak gitu kayak? Kalau dari gue sih, yang penting tuh ada kemauan dari lu nya. Oke. Karena tuh kayak foto yang dimana setiap orang yang lihat tuh pandangannya pasti beda-beda. Iya. Bagi gue enak, terus bagi lu kayak kurang, harusnya lu gini-gini. Tapi bagi gue tuh enak, gue udah nyampe titik poinnya gue nih, Iya. mulai tepatnya di sini. Makanya tuh kayak yang ya udah dari kemauan lu sendiri tanpa paksaan atau gimana-gimana. Terus niat sih, niat juga. Terus kayak yang lu harus berani buat terjun foto. Tapi awalnya tuh kayak lu mau ngedalemin dulu apa, kayak lu mau fokus di bidang yang mana nih buat foto ini tuh. Kalau misalkan mau fokus di foto di bidang kayak jurnalistik atau foto yang di jalan gitu, lu harus benar-benar punya mental buat yang ngehadapin orang-orang kayak yang Iya sih. kadang kan lagi foto-foto asik foto terus kayak kamu gimana gini emang udah ada izin atau gini Oh, itu terus tuh, atau yang bete. emang boleh gini itu kayak yang nanti harus ngejelasin ke orang tersebut Iya. kan. Lu harus punya keberanian juga di situ. Terus ya lu percaya diri sama foto-foto lu. Terus kalau misalkan disuruh dari foto ini diminta jelasin begini, lu bisa ngejelasinnya. Oh, berarti lebih ke niat dari diri sendiri aja gitu ya? Iya, tanpa paksaan. Paksaan. Karena kalau dipaksa tuh kayak lu ngejalaninnya tuh terpaksa, pasti Iya, kalau pasti. hasilnya juga ya udah. Mentok gitu jadinya ya? Kalau misalkan nih foto, terus misalkan lu kayak lu harusnya gini, tapi lu nggak mau, tapi lu kayak yang ya udahlah ikutin aja omongan kayak orang lain, tapi di pas hasilnya menurut orang itu oke, tapi menurut lu nggak nyaman, lu pasti ngeliatnya nggak bakal lu kamera atau bangga-banggain apa. Terus tapi untuk kayak teknik dasar kan itu penting banget kan, apalagi itu mau Kariska mau masuk ke salah satu UKM gitu, itu kan harus belajar teknik dasarnya juga kan. Itu waktu itu belajar cepatnya itu gimana waktu itu caranya? Karena awalnya tuh gue bener-bener yang masih nggak tahu apa-apa, nggak Iya. tahu yang kayak bagian-bagian kamera. Nah pas gue ikut Kala Citra ini itu bener-bener diajarin yang dari awal tuh yang namanya dasar-dasar fotografi, kayak segitiga exposure, kayak yang lain-lainnya itu diajarin. Terus dari mereka tuh disediain modul gitu kan, dikasih modul, kita baca-baca juga tuh isi dari modulnya itu. Terus ada beberapa pertemuan dijelasin dulu awalnya, terus sambil coba praktek.
Jadi Oke. praktek tuh langsung yang kita diawasin sama pengurus-pengurus di Kalantitra itu juga. Oh. Berarti masih dipantau gitu ya? Bener-bener dibimbing banget. Terus juga kayak misalkan penilaian fotonya juga dikasih tahu kayak ini setiap lu selesai motret, terus kayak lu ngumpulin fotonya kan ke, kalau di kita tuh bilangnya ke mentor. Oke. Ya, sekelas mentor. Nah, terus nanti baru dikasih arahan sama mentornya itu. Masukan-masukan Iya, banyak gitu. iya. Kayak misalkan lu harusnya fotonya gini gini gini. Tapi nanti lu sesuaiin sama di keadaan di lapangannya juga. Ah, berarti itu yang paling membantu arahan dari mentor tuh cukup membantu ya? Cukup membantu banget. Membantu. Iya. Oke, tuh tadi buat teman-teman yang mau masuk dunia fotografi dikasih tips and triknya. Jadi mungkin udah saatnya kita undur suara, kita pamit undur diri karena ya udah nyeritain semua segala macam hal yang seru, terus udah ngasih tips and trik buat kalian. Jadi ya sampai jumpa, dadah, bye bye.